Assalamualaikum, ketemu lagi di channelnya Cece Okoca. Ini hari ini sekarang kita bahas tema apa ini Pak Ustadz? Mengenai apa? Dosa. Ya, apa boleh. atau namanya apa? Kifaro. Kalau kafaro itu kan penghapus dosa. Kalau dosa sendiri ya dosa itu saya. Ya penghapus dosa dengan tentu ya tertentu itu kifaro. Itu kafaro ya. Kifarat atau kafaro itu penghapus dosa. Ini dosa-dosa tertentu dalam syariat bisa dikafaroi. Seperti kesalahan umpama seperti kumpul dengan istri siang hari Ramadan itu kafarohnya. Ya kan? Memerdekakan budak atau puasa 2 bulan berturut-turut atau memberi pakaian miskin 60 orang makan 60 orang. Atau kafarah sumpah. Ya, kafarah sumpah. Ini maksudnya kafarah itu kan dari kata kafarat yang menutup sebetulnya. Kalau kita mau bahas dosanya dulu ya dosa itu lebih luas. Kafarah itu lebih sempit. Karena tidak semua dosa itu ada kafarahnya aja. Ada kewajiban untuk membayar kafarah kan gitu. Kafarah itu kan satu amaliyah, satu amalan yang bisa satu amalan yang dilakukan untuk menutup dosa-dosa tertentu yang sudah dilakukan. Kalau dosa itu terlalu kecil ya tidak ada kafarahnya sebetulnya. Seperti memandang kepada yang nggak boleh dipandang atau bukan mahramnya atau apa, itu nggak ada kafarahnya. Cuma memang kalau dari segi apa ya? Dari segi pertobatan itu seperti Imam Ghazali kan membahas di Minhajul Abidin ya, kalau orang mau tobat itu ya syaratnya menyesal, terus menarik diri dari apa perbuatan yang dia lakukan. Kemudian juga berjanji tidak mengulangi, tapi termasuk pelengkapnya tobat itu ya dia melakukan semacam apa ya, semacam penebusan walaupun nggak bisa disebut kafarah. Contoh ya menggunakan matanya untuk melihat hal-hal yang haram. Nah, maka salah satu bentuk pertobatan, kesempurnaan pertobatannya ya dia itu apa, menggunakan matanya untuk umpama melihat mushaf Al-Quran. Nah, artinya karena kesalahan yang dia lakukan itu seputar masalah memandang, maka ya kafarahnya juga ya yang seimbang dengan itu. Walaupun bukan tidak bisa disebut kafarah secara apa ya, secara fikih, karena kafarah itu ya sudah ditentukan oleh syariat, tidak semua dosa itu ada kafarahnya. Itu. Memang dosa itu kan dibagi lagi nanti kan, kalau mengingat besar kecilnya kan ya, kita sudah sama tahu ada dosa kecil, ada dosa besar. Adapun dosa kecil itu yang ya bukan menggampangkan dosa, dalam arti pertobatan atau penghapusannya itu lebih mudah. Seperti kalau dalam beberapa hadis seperti sholat, ya sholatu ila sholah, Ramadan ila Ramadan, Jum'ah ila Jum'ah, ya, al-hajj ila hajj, al-hajj ila al-hajji, al-umrah ila al-umrah, mukaffiratun lima bainahunna. Sholat ke sholat yang satu ke sholat yang lain. Ya. Itu haji satu ke haji yang berikutnya, umrah yang satu ke umrah berikutnya. Kemudian juga Ramadan satu ke Ramadan berikutnya. Itu kata Rasul mukaffiratun, semua itu bisa menghapus dosa-dosa antara keduanya. Tapi di situ ditambahi majtuni bil kabair, selama dosa besar itu dijauhi. Ya, selama dosa besar itu dijauhi. Jadi artinya kan berarti kan dari pemahaman hadis itu berarti kan yang dipahami bahwa yang dikafarah ya cuma dosa kecil, karena itu ada syarat untuk menjauhi dosa besar, karena itu tidak otomatis dikafarah atau dihapus. Itu kafarah dari Allah. Kalau dosa besar itu apa aja Pak Ustaz? Dosa besar banyak lagi pendapat ulama khilaf, tapi yang paling masyhur ya 7 atau sampai 10. Yang dosa terkenal syirik, menyekutukan Allah. Ini syirik juga orang awam salah paham ya, karena ustadznya di televisi itu apa, jadi ya orang iri dalam bahasa, kadang sebagian bahasa sehari-hari, oh itu syirik sama saya,
Padahal kan bukan itu syirik yang dimaksud. Dan juga orang percaya sesuatu langsung dianggap syirik. Padahal nggak semua kepercayaan itu kemudian mengarah ke syirik. Ya, syirik ya, menyekutukan Allah lah gampangnya, menduakan Allah, berduakan pada dua orang tua, itu termasuk dosa besar. Kemudian sihir, kemudian zina, kemudian minuman keras, kemudian sumpah palsu, kemudian lari dari medan perang, kemudian apa tadi, termasuk homer, itu minuman keras, itu termasuk dosa besar. Jajaran dosa besar ya seperti itu. Dosa besar. Membunuh. Itu dosa besar. Perkosa. Ya zina. Mencuri. Dosa besar, mencuri dosa besar. Ini yang boleh katakan yang paling masyhur di antara jajaran dosa besar. Nah, sebagian lagi ulama ya sebelum kita mengarah ke lebih jauh ke dosa-dosa kecil, pembagian dosa itu menjadi besar kecil pun tuh di kalangan ulama itu jadi diskusi juga. Bagian ulama mengatakan ya nggak ada dosa kecil itu. Kamu lihat itu semua dosa kalau dilakukan kepada Allah, Allah yang cipta kamu, yang kasih semua rezeki sebagai kamu berbuat dosa pada Dia, ya berarti ya semuanya besar. Atau di dalam riwayat yang lain seperti wahyu Allah pada Nabi Allah Uzair, ya, itu dikatakan bahwa ya Uzair, jangan kamu melihat dosa itu, jangan melihat besar kecilnya dosa, tapi lihat kepada siapa kamu berbuat dosa. Ya, misalnya dia kan dikatakan berbuat dosa kepada Allah, Allah yang mencipta dia, Allah yang beri dia. Jadi apapun dosanya itu ya kata sebagian ulama ya tetap besar juga kalau kita melihat kepada siapa kita berbuat dosa. Nah, kalau memang dari segi sebagian lagi berpendapat ya enggak lah, karena Allah juga membedakan di Quran, ada kabairul itsmi wal fawahisya. Ya, ada kalimat di Quran tuh besar-besarnya dosa dan fahisya, perbuatan keji. Juga ada di Quran istilah al-lamam, dosa-dosa yang kecil. Berarti kan jelas Allah membagi berdasarkan itu, berarti Allah membagi dosa itu besar dan kecil. Walaupun kalau secara hakikat yang namanya dosa itu ya dosa juga, sama-sama berdosanya kepada Allah SWT. Tapi dilihat dari kualitas dosanya memang berbeda. Intinya secara kalau tentang kualitasnya juga nanti berbeda pendapat. Apa yang dimaksud? Terus kalau memang dibagi dosa besar dosa kecil, terus apa yang kategori dosa besar, apa yang kategori dosa kecil, itu berdiskusi lagi antara ulama. Soalnya mengatakan kalau ada ancaman-ancaman khusus itu berarti dosa besar. Atau sebagai lagi mau didefinisi kalau ada hukuman had, hukuman tertentu dalam syariat, nah ini nanti masuk ke hukum-hukum Islam itu tadi. Hukuman mencuri itu ada hukuman kriteria potong tangan, walaupun itu ada syaratnya, ada main potong saja. Gitu. Orang berzina kalau dia tidak muhsan, belum menikah, dia cambuk 100 kali. Nah, ada yang mengatakan kalau hukumannya sudah jelas di Quran atau di hadis itu termasuk dosa besar. Kalau nggak ada hukuman yang jelas seperti ini itu termasuk dosa kecil. Ada yang memberi definisi seperti itu. Ya, intinya dosa besar itu yang sudah kita sebut tadi itu yang paling masyhur, yang paling terkenal yang sudah kita sebut tadi itulah dosa besar. Mencuri, membunuh, berzina, khamar, durhaka, orang tua, syirik, menyekutukan Allah, sihir, ghibah itu dosa besar. Ghibah khilaf ulama. Sebagian kalau syirik sudah jelas, syirik bukan iri. Ya kejebak lagi sama ustaz televisi tadi atau gurunya televisi. Syirik kan gitu. Syirik loh, disirik dibilang iri. Nah, itu kan syirik bahasa kita. Syirik itu kan kata asyraka, artinya menyekutukan, menduakan. Menduakan Allah, gampangannya ya dia percaya ada sesuatu yang bau reksa, yang berkuasa selain Allah SWT, entah itu jin
entah itu siapalah yang berkuasa, setan atau suatu kekuatan dari apa, benda tertentu, entah itu apa, yang seolah-olah dia meyakini bahwa itu kekuatan berdiri sendiri dia selain Allah SWT. Itu berarti kan menduakan. Gampangnya syirik itu menduakan Allah SWT. Itu syirik. Jelas syirik ini ada berupa keyakinan, ada sampai berupa perbuatan. Kalau perbuatan dia bisa sujud pada berhala, sujud pada sesuatu dengan keyakinan bahwa itu dia punya kekuasaan selain Allah. Itu syirik namanya. Itu. Jadi masuk dosa paling besar yang terus besar ya syirik. Makanya kan ada konsep lagi yang salah, dianggap orang itu kan baik, kasihan dia kalau udah masuk surga. Kan gitu. Dia sudah berbuat baik. Kalau kita sandingkan dengan konsep syirik, ya kan? Sekarang baik bagaimana? Kalau seorang itu sudah berani menduakan zat yang mencipta dia, zat yang mengadakan dia, yaitu Allah SWT yang mengadakan dia dan tidak ada, setelah ada diberi nikmat, diberi macam-macam, terus tiba-tiba dia syirik, tiba-tiba dia menyekutukan Allah yang mencipta tadi. Jadi sebaik apapun namanya yang nyipta itu yang dia sekutukan, perbuatan baik yang dia lakukan pada makhluk itu seolah-olah habis semua. Bagaimana dikatakan tidak habis, wong dia berbuat dosa dengan suatu dosa yang di atas itu besarnya, itu menduakan Allah yang mencipta dia, yang maka tidak ada dikatakan dari situ. Itu kan ada salah konsep, ada miskonsepsi sehingga ujung-ujungnya itu nanti menuduh Allah tidak adil kalau tidak memasukkan orang kafir itu kepada surga umpama karena alasan dia ya udah kan berbuat baik juga, dia menyantuni. Tetapi semua perbuatan baik tidak sebanding dengan dosa syirik itu. Makanya kan sampai-sampai dikatakan kan sudah jelas di Quran itu, Allah la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah itu tidak akan mengampuni dosa syirik, tapi Allah mengampuni apa saja kata Allah, dosa selain syirik, meskipun besar, kecil, selama dia minta ampun ya. Karena nanti kalau hubungan dengan pertobatan, dosa besar itu syaratnya harus ada pertobatan khusus baru diampuni. Kalau dosa kecil itu seperti tadi kita sudah singgung, sholat itu bisa mengkafaroh dan sebagainya. Ya, jadi seperti itu. Kalau dosa kecil Pak Ustadz apa aja? Waduh, dosa kecil banyak. Kita kan cuma menyebut dosa besar. Berarti selain yang disebut tadi itu kebanyakan dosa kecil. Yang melihat pada wanita bukan mahramnya, bersentuhan dengan wanita bukan mahram. Ya karena kata Rasulullah SAW kan gitu. Cepika-cepiki itu ya dosa kecil. Tambah. Persentuhan saja tidak boleh, apalagi sama-sama artisnya kan tidak boleh juga ya Pak? Iya, saya tidak ada. Kok artis? Ya iya, abaib atau apalah sebutannya, ajengan atau ulama atau siapapun ya. Kalau sudah melanggar hukum syariah ya jelas tidak boleh. Kok artis? Orang yang terkadang pemuka agama saja ya nggak ada pandang bulu, namanya dosa ya tetap dosa. Justru malah lebih parah kalau muncul dari ulama, kan akhirnya jadi contoh nantinya, ya kan? Berarti persentuhan bukan mahramnya itu kan sudah digampangkan, salaman. Mahramnya ya bukan muhrim ya. Oh. Ini keliru lagi, mahram. Ya Ustaz banyak, nggak usah khawatir. Antum keliru itu wajar. Kalau sampean keliru wajar. Ustaznya kadang keliru nyebut muhrim. Muhrim itu orang yang sedang ihram haji. Oh. Nah, yang betul itu mahram. Mahram dari kata haram, artinya mahram itu orang yang haram kita nikahi, ibu kita, bibi kita, itu mahram kita. Nah, yang nggak boleh kita bersentuhan namanya bukan mahram. Berarti selain mahram kita itu namanya bukan mahram. Bukannya muhrim ya. Kalau muhrim itu orang yang sedang ihram, berihram haji atau berihram umrah, itu namanya muhrim. Itu sering salah ucap. Dengan ustaznya pun kadang sering salah ucap. Muhrim dengan mahram. Ya. Itu nggak boleh. Bersentuhan saja kata Rasulullah SAW di riwayat Tabrani, dikatakan dalam sebuah hadis bahwa la ayat ana rasuladikum bi ibratin min hadid. Kau ditusuk kepalamu dengan besi
jarum dari besi, itu lebih baik daripada tanganmu bersentuhan min antamas yadam ro'atin, daripada tangannya bersentuhan dengan